Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qolat hilati adrikni ya Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Gusti Allah, di mana Senin yang ketiga ini di Majlis Taklim Nurul Jannah, yaitu pembacaan dzikir yang ketiga, yaitu dzikir sholawat kamilah. Sebelum kita yaitu membaca dzikir sholawat kamilah, yuk kita mengkaji dulu sejarah para rasul atau sejarah kisah para nabi, yaitu untuk menjadi teladan kita, untuk menjadi yaitu tuntunan kita. Karena hidup di dunia itu harus ada penuntun. Kalau tidak ada penuntun akan sasar. Begitu juga kalau orang lagi jalan atau orang lagi lewat jalan malam, orang lagi berjalan malam tidak pakai bantuan baterai atau tidak pakai obor penerang, maka orang itu akan jatuh, pasti jatuh kalau jalan tengah malam. Begitu juga yaitu sejarahnya para nabi atau para rasul, kisahnya. Kita sebagai untuk petunjuk kita, untuk yaitu pegangan kita, yaitu bagaimanakah cara kehidupan Rasulullah, yaitu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikuti sekuat mungkin. Karena perjuangan para rasul dan para nabi itu untuk mengajak bagi umat-umatnya supaya bahagia dunia, bahagia akhirat. Adanya nabi dan adanya rasul untuk menuntut bagaimana ingin bahagia dunia, ikuti rasul. Bagaimana ingin bahagia dunia akhirat, ikuti rasul. Bagaimana pengen bahagia dunia akhirat, ikuti Rasul. Ikuti Rasul dan Nabi. Jadi kita jalan-jalan dewek. Kalau jalan dewek akan sasar. Contoh, orang penjelajah apa? Penjelajah gunung. Kalau tidak bilang dulu sama kuncen, dia sasar. Bisa jatuh, bisa tersasar. Kenapa kita harus bilang dulu kuncen? Karena kuncen itu tahu posisi gunung yang mana jurang, mana jalan yang baik, mana pos 1, pos 2, pos 3, begitu pula. Kita hidup mengikuti Rasul, mengikuti Nabi, mengikuti kiai, mengikuti ulama, mengikuti ustaz, biar kita tidak kegelapan. Karena ulama, kiai mempunyai ilmu, ikuti ilmunya. Kalau pingin bahagia, pingin bahagia, ikutin. Kalau pingin celaka, jangan ikutin. Kalau pingin celaka mah pasti yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh ulama, yang diajarkan oleh syekh, yang diajarkan oleh para aulia, itu untuk menuntun kita supaya bahagia dunia dan akhirat. Itulah jadi sekulip kita sejarah Rasul. Mudah-mudahan untuk mendorong omong kita sebagai santrima kudu tahu sejarah para Rasul, kudu tahu sejarah para nabi, bukan untuk santri doang. Kaum muslimin wal muslimat harus tahu sejarah nabi,
harus tahu sejarah Rasul. Harus. Kenapa harus? Kita beragama Islam. Kalau beragama Islam kita mengikuti Nabi. Kalau mengikuti Nabi kita mengikuti Rasul. Yang diajarkan oleh Nabi dan oleh Rasul kita ikuti. Sebelum kita masih mukadimah di kisah para nabi yang sekarang berarti bagian ke-5 ya. Kemarin bagian yang keempat. Insya Allah kita mengkaji di sini dimasukin yaitu buat apa? Yaitu buat kita menyebarkan agama, bukan kita buat pamer ilmu. Ilmu dimasukin YouTube, pamer bukan. Kadang-kadang orang itu ada yang ngerti dan nggak ada yang ngerti. Barangkali orang yang nggak pesantren, barangkali orang yang jauh ke ulama, barangkali orang yang jauh ke ustad, barangkali orang yang jauh ke majlis, dia bisa nonton yaitu di YouTube. Kalau dunia elektron untuk pakai ibadah jadi ibadah, tapi kalau dunia elektron dipakai maksiat jadi maksiat. Tergantung. Contoh pisau dipakai memiris apa? Tempe. Miris apa? Bawang. Miris apa? Untuk masak-masakan. Buat apa? Buat makan. Manfaat. Tapi kalau pisau untuk contoh, untuk membunuh orang, untuk membasmi orang, itu si pisau jadi dosa. Begitu pula dunia elektron, dunia HP, dunia YouTube. Kalau kita melihatnya secara manfaat, silakan jadi pahala. Tapi kalau kita melihatnya negatifnya jadi dosa. Tergantung, itu mah amalukum. Maka anak-anak muda sekarang, santri-santri sekarang, kita kuatkan akidah dan keimanan. Karena di dunia HP banyak yaitu tayangan-tayangan yang tidak senonoh. Kita boleh tes banyak. Maka filternya kita untuk keimanan. Kalau orang keimanannya kuat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin kita melihat bangsa maksiat. Tidak akan mungkin. Makanya kita didikan dengan agama, didikan dengan tauhid, didikan dengan keimanan, didikan harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca dulu kita sejarah para nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para nabi yang wajib kita ketahui semuanya ada 25. Satu Nabi Adam alaihi salam, dua Nabi Idris alaihi salam, tiga Nabi Nuh alaihi salam, empat Nabi Hud alaihi salam, lima Nabi Saleh alaihi salam, enam Nabi Ibrahim alaihi salam, tujuh Nabi Lut alaihi salam, delapan Nabi Ismail alaihi salam, sembilan Nabi Isa alaihi salam, 10 Nabi Yakub alaihi salam, 11 Nabi Yusuf alaihi salam, 12 Nabi Ayub alaihi salam, 13
13 Nabi Zulkifli alaihi salam, 14 Nabi Syuaib alaihi salam, 15 Nabi Musa alaihi salam, 16 Nabi Harun alaihi salam, 17 Nabi Daud alaihi salam, 18 Nabi Sulaiman alaihi salam, 19 Nabi Ilyas alaihi salam, 20 Nabi Ilyas alaihi salam, 21 Nabi Yunus alaihi salam, 22 Nabi Zakaria alaihi salam, 23 Nabi Yahya alaihi salam, 24 Nabi Isa alaihi salam, 20 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum belajar gitu. 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah pada diam baik. Mati. Ibadallah rijalallah agisuna biajulillah wa kunu anana lillah hasanah bifadlillah wa ya aqrab wa ya anjad wa ya sanatu ya atab wa antum ya ulil albab ja'ala wa surulillah sa'alnakum walikul rajaunakum wa fi amri masanakum fasudu'al makum lillah ya Rabbi bisadati tahakakli risalati asatati bisalati wa yasbuwa tunanila bikasirun bian aini wa rafil baini mibaini wa taksir baini binuril wajhi ya Allah sallallahu maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana sabil haqqi indallah lewat satu uti biha al-wabai hatimah al-mustafa wal-muqtada wa wa Fatimah berkahna lima jami mogi Gusti ngalangitkan karena penyakit lain anu mata menyerikan ku berkahna kanjeng Nabi sareng saing
nadam yang dibacakan kita, yaitu menjadikan kebarokahan kita buat kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekarang yaitu masih mukadimah tentang sejarah Rasul. Bagian kalimat tujuan diutus Rasul apa? Kadang-kadang kita tidak tahu Rasul itu apa, pautat tugasnya. Rasul itu apa tugasnya? Nabi itu apa tugasnya? Kadang-kadang kita tidak boro-boro tahu tugasnya, kita aja kadang-kadang tidak tahu Rasul. Apa sih yang disebut Rasul? Apa yang disebut Nabi? Kita tidak tahu. Maka kita miris. Sebagai umat Islam tidak tahu Rasul. Sebagai umat Islam masa kita tidak tahu Nabi. Makanya yang disebut diutusnya Rasul, yaitu Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa Allah menyuruh Rasul? Buat apa Allah mengutus Rasul? Rasul itu dengan maksud dan tujuan yang sama, yakni mengajak manusia beribadah kepada Gusti Allah. Rasul diperintah oleh Allah untuk mengajak hambanya atau mengajak umatnya beribadah kepada Gusti Allah. Nabi sama juga mengajak umatnya untuk beribadah kepada Gusti Allah. Ulama, kiai, syekh, habib, ustaz sama untuk mengajarkan atau untuk mengajak beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini ibadah mah semua orang akan dijamin. Mana si pintar ibadah, mana si bodoh ibadah. Tapi cuman ada di aturan agama. Kalau orang ibadah memakai ilmu fikih, insya Allah bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima. Karena kalau ibadah harus dengan ilmu. Kalau ibadah tidak pakai ilmu, yaitu entahnya ibadahnya sia-sia. Pakun lago no jom. Ya iya. Ibadah mah ibadah tapi nggak pakai ilmu. Kadang-kadang kita pengen ibadah malu. Orang Islam pengen ibadah sholat malu. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu agama kita. Agama kita harus diperjuangkan. Islam kita harus diperjuangkan. Yaitu untuk apa? Menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, beribadahlah kepada Gusti Allah, tapi dengan memakai ilmu. Kalau ibadah, sholat, wudu, sholat sunnah, sholat wajib, zakat, puasa itu memakai ilmu fikih. Siapa yang mau memakai ilmu fikih? Itu kitab fikih. Kitab fikih itu ulama, dikarang oleh ulama. Minimal untuk kelas kita, kelas kecil itu kitab Safinah. Yang kedua kitab Riyadul Baliyah, itu fikihnya. Pakai, Pak, kita mangga keburu atau ngaji kitab-kitabnya. Minimal kita dengerin. Datangin majlis, datangin Bandung Kuping, datangin yang ceramahan, ngikutin sama aja lagi, sama aja. Jadi biar kita itu hidup terarah oleh agama. Kalau kita ibadah, contoh kayak kemarin, orang yang mau zakat tapi tidak diniatin zakat, jauh itu nggak jadi zakatnya. Orang yang mau apa? Orang yang mau puasa tidak diniatin puasa malamnya. Kalau di bulan Ramadan secara ilmu fikih tak betul
maka batal, tidak sah itu puasanya. Kita puasa tapi tidak diniatin dengan niat malamnya, maka tidak jadi puasanya. Itulah bab fikih. Segala apapun diatur sama fikih. Perdagangan diatur sama fikih, perkawinan diatur sama fikih, perwuduan diatur sama fikih, pertanian diatur sama fikih, perbisnisan diatur sama fikih. Kalau orang sudah diatur oleh ilmu akan gampang dan suksesnya. Kok kenapa orang kadang-kadang yang tidak bangkrut mendadak, kadang-kadang itu usahanya ancur-ancuran karena dia kurang ilmunya. Bukan menyalahkan bisnisnya, tapi kalau orang mempunyai ilmu pasti akan suksesnya. Contoh, orang bikin bala-bala. Kata yang pembikin bala-bala ibu-ibu, kalau bala-bala itu bahannya apa? Tepung. Bahannya apa? Kalau bala-bala? Kol. Bahannya apa kalau bala-bala? Masako. Bahannya apa kalau bikin bala-bala? DLL, dah banyak dah. Tapi kita coba, kita bikin bala-bala. Satu pakai sawi yang hijau. Ya. Kedua kita pakai garam. Terus jangan dikasih mecin, jangan dikasih apa masako. Kita dikasih apa pasir, diudek sama pasir. Bikin bala-bala diudek sama pasir. Terus jangan pakai terigu, pakai nasi, udak-udak. Jadi kagak bala-balanya? Kagak. Karena kita nggak pakai ilmu. Kalau pakai ilmunya pasti jadinya. Maka dari itu tugasnya para rasul yaitu untuk menyebarkan agama untuk manusia supaya beribadah kepada Gusti Allah. Ibadahnya cuma nggak pakai ilmu doang, tapi kalau mengikuti para rasul memakai ilmu. Maka tujuan para rasul itu untuk menyebarkan ilmu agama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memberikan peringatan bagi mereka yaitu orang-orang yang lalai. Barangkali kita masih kena lalai ibadah, maka kalau orang digedor-gedor supaya ibadah, bukan ustad galak, bukan ustad sentimen. Kita ibadah harus digedor-gedor. Sampai sholawat kamilah tengah malam digedor-gedor karena kupingnya kuping gajah. Sekali diomong gak denger, keluar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Masuk kuping kanan, seri. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Santri, sholawat kamilah, nggak kedengeran kene. Santri, pikiran kamilah, nggak denger kene. Allahu Akbar. Makanya kudu gitu. Terus itu tugas ustaz, tugas rasul, tugas ulama, tugas santri. Ayo Pak ibadah, bukan masak, beda mengasih tahu, memasak. Tadi kamu ibadah, sholat, dosa kamu masuk neraka. Jauh, bukan begitu. Kita menasihati secara pelan-pelan. Yuk kita beribadah kepada Gusti Allah. Kita mencari ilmunya. Tidak ada waktu yang sia-sia. Waktu itu tergantung kita. Jangan kita kalah sama waktu. Al-waktu kasaib, waktu itu bagaikan pedang. Dalam arti kita jangan dimainkan oleh waktu. Bisnis, ibadah kagak. Bisnis gak bakalan habis-habis. Bisnis mah. Tapi kalau ibadah ada habisnya. Ibadah mah ada habisnya. Sholat pagi sampai sholat isya, sholat isya sampai sholat subuh, ketemu lagi ntar zuhur. Ada itu waktu-waktunya. Kalau bisnis siang malam bisnis, ibadah kagak. Jauh lagi baik. Kita itu hidup bukan di dunia baik. Kita akan
ributkan di alam akhirat. Alam akhirat bekalnya ibadah. Kalau untuk sukses di dunia bekalnya dunia. Peribahasa mengatakan banyak duit dapat segalanya, bisa ketemu. Itu apa duit? Kalau buat akhirat amal ibadah, masuk surga bakal masuk amal ibadah. Ibadah banyak secara ikhlas, silakan kata Allah. Mau masuk surga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paling tinggi yaitu surga Firdaus. Silakan kalau kamu banyak amal, Mas. Tapi bagaimana kalau kita amalnya dikit, boro-boro kita bisa milih surga? Mulai masuk acan belum? Dicuekin sama surga. Apain gua deket sama Felix? Apain gua deket sama Felix surga? Gak mau. Surga makhluk tak? Makhluk. Neraka makhluk. Bisa berbicara? Bisa. Makanya surga juga makhluk, neraka juga makhluk. Maka surga paling cinta kepada orang yang sering beribadah. Tapi neraka paling enak kepada yaitu orang yang berbuat maksiat. Kalau di dunianya setan. Kalau setan mah mengajak manusia supaya jauh dari ibadah teh. Setan mah udah dapat udah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setan mah itu, setan, iblis, kamu sok goda manusia supaya masuk neraka. Kamu ntar akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh setan beda tugas-tugasnya. Maka yang akan mengajak ke jalan kesalahan yaitu setan. Setan aja tidak purikan kok. Setan contoh, si Uni gak ibadah, tuh diganggu sama setan. Si Uni mau sholat tahajud, setan datang. Jangan didengerin si Ustadz mah, ngapain tuh? Ustadz lupa mau ngapain lo? Cuma sholat tahajud. Capek, ngantuk, takutin gak ada tidur. Tuh itu setan. Setan itu begitu. Mau sholawat kamilah jam 1:30 takut, itu setan. Dia ngasih energi yang kira-kira takut. Padahal kalau ditanya, Yoni, kamu udah ketemu setan belum? Kok kenapa kamu takut? Belum tahu. Tuh kan, makanya pintarnya setan begitu, Yun. Orang nggak tahu setan tapi takut nama setan. Lah, ya ini ya. So, lewat kopel tengah malam nggak pakai baterai, takut dah. Kenapa kamu pergi takut? Takut Pak. Lewat mana? Lewat kopel. Ada apa? Ada setan. Tahu setan? Ada. Itu mantap, itu peletnya setan itu. Itu bisa ada orang. Ya iya, peletnya kuat. Pelet untuk memaksa orang supaya tidak ibadah. Ngomong setan aja udah takut setan. Padahal melihat kan. Tapi setan takut. Itulah canggihnya setan. Karena setan dan iblis, syaitan dan iblis udah diperintahkan sama Gusti Allah, dikasih untuk mengajak manusia supaya jangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia entah untuk memasuki bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok satu individu, yaitu ke neraka. Itu tugas setan. Makanya kita jangan kalah sama setan. Kita mah bertemannya juga sama malaikat. Kalau kita qiyamul lail, malaikat rahmat dah pada datang di pinggir kita. Ya Allah, kata malaikat rahmat itu si Perdi getol amat, ya Allah. Baca sholawat kamilah orang-orang 11, dia mah 313. Ya Allah, dia baca itu malaikat rahmat. Dengan si Perdi nulis sedetik ditulis begitu. Ada yang datang contohnya sama si Fatimah, jangan sama santri kan, terpuling santri. Iya, puring santri mah. Ya iya, puring. Kalau orang kita mah ada si Fatimah, kata malaikat rahmat jam 12 datang ke rumah itu malaikat rahmat. Nungguin si Fatimah. Fatimah. Iya, ngorok Fatimah jam 1. Setengah jam 1 seperempat. Jam 2 itu malaikat rahmat gak bosan itu. Nungguin terus.
Mana ini seperti mah ibadahnya? Jam setengah 3 enggak, jam 4 enggak. Ntar jamnya tutup bukunya, habis mau Fajar Sidik udah habis, mau masuk sholat subuh. Ntar lain lagi pembukuannya habis sholat subuh mah. Maka kita dicatat oleh malaikat, yaitu malaikat rahmat. Gua usah tinggal digomol-gomolin di Facebook, di HP. Saya lagi sholat tahajud. Allahu Akbar. Umat tahajud. Kalau niatnya kita untuk mengajak silahkan. Tapi kebanyakan di HP mah bukan ngajak, Ria sombong. Si cantik, si cakep, udah cantik, cakep lagi, pintar, sholat tahajud lagi. Gitu pikiran dia biar ada yang memuji. Tahu Pak Ustadz ya, hati kamu mah emang gitu. Nah, ibadah mah kalau bisa kita selumput-selumput, sembunyi-sembunyi, ibadah mah kepada Gusti Allah. Jangan takut karena ibadah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balik lagi nomor 5 masih kene mukadimah tentang kisah Nabi dan Rasul. Tujuan Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud dan tujuan yaitu yang sama, yakni mengajak manusia beribadah kepada Gusti Allah. Itu tujuan Rasul. Jadi mengajak supaya beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita pikiran kabilah. Ayatnya buka. Bagian kabilah. Siapin yang almarhumnya, almarhumannya. Sok siapin itu ya. Asbel gitu ya, asbel. Bukain ya. Bukain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sahabat Rasul Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Alaihi Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة Imam Ahmad Abi Hamid Ibrahim At-Tajali At-Tajili Al-Maghribi Kairo Maroko. Wa ila hadrati Muhammad Abi Al-Jili wa ila hadrati Imam Sanusi wa ila hadrati Imam Dainuri wa ila hadrati Imam Qurtubi wa ila hadrati Imam Ibnu Hajar Asqalani. Minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal barakah wa syafa'a wa afiya wa ijaza wa salama. Syailahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa ila ruhi Syarifudin wa ila ruhi wali Songopil Jawi wa ila ruhi Maulana Hasanuddin Banten wa ila ruhi Maulana Mansuruddin Sikarwin Banten wa ila ruhi Mama Asnawi Caringin Banten wa ila ruhi Haji Muhammad Bagus Abbas yang mungkin dibabakan depan di Salada Cigopong Bogor Binar Sudin Binasan Kalang Tanjung Paneglang Banten. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا Wailati wali Allah sahibul wilayah, wailati wali Allah sahibul qarya kampung Pelaukan, wailahadrati abi sebut nama bapaknya, Haji Walid wa Umi sebut nama ibunya, Umiwati, wailati manajazani dan mutaan, wailati Ustaz Muhammad Ubaidillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siapa yang mau arwah, karena arwah itu menunggu kita, yaitu untuk dihadiahin. Nenek siapa itu? Semua jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ala yaumina wa awal sumaila armahum almarhumah. Semua almarhum Kiai menjadi almarhum Kiai almarhum Kiai Jajanuddin almarhum Kiai Mati almarhum Janana sana almarhum yang uyut dalam jiwa Banten almarhum Mbak Murti kali manggis wetan kuningan almarhum yang alim murid almarhum kuningan almarhum Kiai Madi Dayat bin Haji Ahmad Jaya di sana kolai almarhum Haji Ahmadiyah binti Haji Juandi almarhum Bapak minta almarhum Mbak Cewa almarhum Bapak Irmadi kali manggis almarhum Mbak Pita almarhum Bapak Kasih almarhum Eman almarhum Abina almarhum Abiyum almarhum Bapak Pakibin Bapak Irmadi kali manggis wetan kuningan almarhum Mama Suniti Bapak minta almarhum Bapak Husna almarhum Bapak Mau almarhum Manggarwa almarhum Haji Syafri Cikario almarhum Kiai almarhum Manini Jaya almarhum Mawadan almarhum Mawayan almarhum Mawaiba almarhum Makari almarhum Bapak Jasmawan Panyesogan Kuningan almarhum Abione almarhum Haji Nuryama binti Haji Udin Rengas Teklok Rawang almarhum Haji Lutfia Jamjami binti Haji Jalal Kubiru bangun dengan pala malaku wawasan bin qablu Allah Wadulu janatuna imam Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kuburannya ya wajah dari siksa kuburnya Allah berilah nikmat kuburnya Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على محمد سيدنا محمد ونعم جميع ورحمة الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وتوفيق وإجابتنا ربنا وإبواسنا ومن اللهم بوجهه وربه وعلى آله وصحبه بكل حمد ونفذ بوجهه كل مرة اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد الذي تنال به الخلق وتنقل به القوة وتدار بها وإجابتنا ربنا وصلى الله عليه وسلم بوجهه وربه وعلى آله وصحبه بكل حمد ونفذ اللهم صل على محمد وعلى
Zainir Muhammadin Nabi dan Nabi yang kedua yang boleh jubir Muhammad Nabi yang wajib dan Nabi yang wajib dan Nabi yang wajib dan Nabi biaji kali biwana lima sabi biwana Nabi biwana masih biada di kali kali benar Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad Zainir Muhammadin Nabi dan Nabi yang kedua pada boleh jubir Muhammad Nabi yang wajib dan Nabi yang wajib kembali wajib dan Muhammad biaji kali وعلى آله وصحبه ومن كما نبذ بهذا لكل مريض اللهم صل على محمد وسلم على محمد سيدنا محمد ولسنا بالقد ودام بارك في ورحمة النبي وجود النبي وإبو وسنا الله وتعالى الله في وجهه كريم وعلى آله وصحبه ومن كما نبذ بهذا لكل مريض اللهم صل على محمد وسلم على محمد سيدنا محمد ولسنا بالقد ودام بارك في ورحمة النبي وجود ودنا نبي وإبو وسنا الله وبوجهه ونبي وعلى آله وصحبه ومن كما نبذ بهذا لكل مريض اللهم صل على محمد وسلم على محمد سيدنا محمد ولسنا بالقد ودام بارك في ورحمة النبي وإبو وسنا نبي وإبو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad sayyidina
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad ولا ولي من ورمضان الأنبياء وإجواد النبي اللهم صل على محمد وسلم على محمد وعلى آل محمد وَتُنَالُ بِرَغَيْبِ وَجْنَلَ اللهم صل على محمد وسلم على محمد سيدنا محمد وَتُنَالُ بِرَغَيْبِ اللهم صل على محمد وسلم على محمد سيدنا محمد اللهم صل على محمد وسلم على محمد سيدنا محمد اللهم صل على محمد وسلم على محمد سيدنا محمد وَذُلَالُ بِرَغَيْبِ وَجْنَلَ اللهم صل على محمد وسلم على محمد على سيدنا محمد الذي تنال به العلوم والجبر وربوة الأنبياء والجبر وَذُلَالُ بِرَغَيْبِ وَجْنَلَ وعلى آله وصحبه وَسَبِّحْ بِوَلِدِ
Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ولا مرج من الأموات والأنبياء والجود والأنبياء والجود والإسلام والقمر بوجهه وجهه وعلى وسلم والإمام والسلم والنبي اللهم صل على محمد وسلم على سيدنا محمد الذي النبي القادم ولا مرج من الأموات والأنبياء والجود والأنبياء والقيم والإسلام والإسلام والقمر بوجهه وعلى وسلم وسلم على نور من اللهم صل على محمد وسلم على سيدنا محمد الذي ولم يجب وربه القضاء بأمين وتنم بغيب وجنوات يا أيها الذين وسلم به وسلم على نور من اللهم صل على محمد وسلم على سيدنا محمد الذي تنال به الأموال ولم يجب وربه القضاء بأمين وتنم بغيب اللهم صل على محمد وسلم على سيدنا محمد الذي تنال به الغدوة والجب والقوة بها وجهات الأرض وغيب وأسر الوالد وأسلم والقمر بوجه غيب وعلى وجهه به ونعمة والمجد لكل مرة اللهم صل على محمد وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد الذي تنال به القال ولم يجب وربه بها وجهات الأرض وغيب وأسر الوالد وأسلم والقمر بوجه غيب وعلى آله وصحبه يقول لا مالك ولا بسم الله يقول مالك ولا اللهم صل على محمد وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد الذي تنال به الغدوة والجب والقرب والنور به الغيب وتنال به الغيب وأسر الخواتم وأسلم والقمر بوجه غيب وعلى آله وصحبه يقول لا مالك ولا بسم الله يقول مالك اللهم صل على محمد وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد الذي تنال به الغدوة سيدنا محمد الذي تنال به الأوقات ولم يجب وربه بها وجه وتنال به الغيب وإن الأمة وإنما المقبول بهذه غيب وعلى وسلم به ولم وسلم على كل مريض اللهم صل على محمد وسلم على محمد على سيدنا محمد الذي تنال به الغدوة ولم يجب القرآن والله بها وجه وتنال به الغيب وإن الأمة وإنما المقبول بهذه غيب وعلى وسلم به ولم وسلم على اللهم صل على محمد وسلم على محمد على سيدنا محمد الذي تنال به الغدوة ولم يجب القرآن سبحان الله وبحمده اللهم صل على محمد وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد الذي تنال به الغدوة ولم يجب القرآن بها وجه وتنال به الغيب وإن الأمة بوجه غيب وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وسلم على محمد سيدنا محمد الذي تنال به القرآن ولم يجب القرآن وتوضع بها وجه وتنال به الغيب وإن الأمة وإن الأمة وعلى آله وسلم به اللهم صل على محمد وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد ولم يجب القرآن وتوضع بها وجه وتنال به الغيب وإن الأمة وإن الأمة بوجه غيب وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وسلم على سيدنا محمد الذي تنال به الغدوة والجب والقوة بها وجه وتنال به الغيب وإن الأمة وإن الأمة وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد الذي تنال به الغدوة ولم يجب القرآن بها وجه وتنال به الغيب وإن الأمة بوجه غيب وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد الذي تنال به الغدوة والجب والقوة بها وجه وتنال به الغيب وإن الأمة بوجه غيب وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وسلم على سيدنا محمد الذي تنال به الغدوة والجب والقوة بها وتنال وإن الأمة بوجه والقمر بوجه غيب وعلى آله وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد الذي تنال به الغدوة ولم يجب من ولم بها وجه وتنال به الغيب وإن الأمة بوجه والقمر بوجه غيب وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد
على سيدنا محمد الذي لا نبي له ولا ولي له ولا قوة إلا بالله وعليه وسلم نبي له وإنه وإسلام الله وإنه وإسلام الله بوجه غيره وعلى آله وسلم في كل وجه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله محمد الذي لا نبي له ولا ولي له ولا قوة إلا بالله وإنه وإسلام الله وحسن الله وسلم اللهم بيده غيره وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم Rasanya mau menilai dari dalam Wala Maria pero orang buat dalam dia wajib untuk dalam dia wajib buat dalam wali wajib dalam kemamu dia di kali doa ada wajib mimpi wajib 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 dari wajib wajib Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad ini dari dalam dia wajib 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 orang buat dalam dia wajib dalam dia wajib 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 khamali wajib dalam Muhammad dia wajib wajib Allahumma sholli ala Gaya gaya wala nama jadi wala nama jadi wala jadi wala mana Allah mana jadi nama sudah nama jadi nama jadi wala jadi nama jadi dari dalam Allah dia wajib wajib dia apa itu ya ya wala wala jadi wala nama jadi wala jadi wala Allah mana jadi nama sudah nama jadi nama nama ada jadi nama jadi nama jadi wala 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 dia wajib wajib dia nama itu wajib gaya gaya wala jadi wala nama jadi wala jadi wala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad Ala sayyidina Muhammadin alladhi la ilaha illa huwa wa la ilaha illa huwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala sayyidina Muhammadin alladhi la ilaha illa huwa wa la ilaha illa huwa wa husna amali wa tawalla Muhammad ya wa ala wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Bela orang buat dia wajib Allah Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala
Allahumma sholli ala sayyidina wa qalimin an kulli sa'at wa ati rasulillahi ajmain amin. Rabbi pilih wa hamdu amma rabbayani sugir wal jidina wal jadatina wal jadida wal jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ala ayyami wa nawat. Ya Allah ya Rabbi wa bi barakati dzikir salawat kami ya Allah, wa bi barakati dzikir salawatul kami ya Allah. Ya Allah, kami yang berkumpul di sini panjangkan umur kami semua ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani kami ya Allah, jembatkan rezeki kami ya Allah, jauhkan dari segala malapetaka ya Allah, jauhkan dari segala malabahaya ya Allah, jauhkan dari perbuatan orang-orang yang berbuat dolim ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, barakah salawat kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan pemaksudhan kami semua ya Allah. Bil barakati ya Allah salawatul kamila ya Allah, amin. Bil barakati ya Allah salawatul kamila ya Allah, wa bil barakati Allah salawatul kamila ya Allah. Istajib doana ya Allah, istajib doana jami'ul jamaah. Silakan mendoa hajatnya masing-masing ya Allah. Barokahnya salawatul kamila ya Allah, banyak Allah ya Allah, sekalian keluarga kami ya Allah ya Allah. Saudara-saudara ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya nanya, ya Allah, 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 istajib doana ya Allah, kabulkan salawatul kamila ya Allah, ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani orang tua kami semua ya Allah, sehatkan jasmani rohaninya ya Allah, guru-guru kami semua ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani saudara-saudara kami semua ya Allah. Berilah kami ya Allah ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu di dunia wa bidini ya Allah, ilmu agama dan ilmu dunia ya Allah. Di barakati salawatu kamilah kami berangkatkan ya Allah, bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami berangkatkan bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil barakati sholawatul kamilah ya Allah, yaitu ke Madinatul Munawwarah ya Allah. Barokahkan majlis kami ini ya Allah, barokahkan kampung kami ini ya Allah, barokahkan keluarga kami ya Allah. Bi barakati sholawatul kamilah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara yaitu dikir salawat kamilah di Majlis Ta'lim Darul Jannah yaitu sudah beres. Jangan lupa yaitu subscribe dan like, yaitu tonton dikir Majlis Ta'lim Darul Jannah setiap malam Senin. Senin pertama yaitu istighosah, Senin kedua ratib, Senin ketiga kamilah, terus berulang-ulang setiap malam Senin. Bagi siapa aja kaum muslimin wal muslimat yang pencinta dikir, silakan. Untuk umum terbuka setiap malam Senin jam 20.00 sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.